Saya menjadi seorang daber itu tahun 94. Jadi ketertarikan saya pada sulih suara itu sebenarnya sudah lama. Ketika saya mendengarkan cerita Little Missy dan Ocean, itu saya mulai tertarik. Terus saya mencari tahu kemana sih kalau pengen dubbing itu. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman yang memang sudah berkecimpung di dunia itu. Saya diajak untuk casting. Alhamdulillah saya diterima. Pertama kali film saya adalah film Thailand, judulnya Auring, A-U-R-I-N-G, Auring, tokoh perempuan muda. Saya lupa ceritanya karena waktu itu tahun 94 ya, lupa. Tapi itu film lepas dengan durasi tayangan sekitar 2 jam 30 menit. Saya senang sekali nonton film itu. Excited sekali gimana pertama kali saya mendengarkan suara saya muncul di televisi gitu. Yaitu awalnya. Kalau yang menarik dari dunia perdabingan itu adalah tantangan ketika kita harus mengisi tokoh-tokoh yang agak-agak unik. Misalnya saya pernah memerankan tokoh Divatox. Divatox itu ini film kartun ya, kalau tidak salah Beetleborg waktu itu. Jadi si tokoh Beetleborg itu mempunyai musuh namanya Divatox. Dia itu perempuan cantik bertopeng separuh gitu. Anak buahnya itu konyol-konyol. Kalau diberi tugas itu nggak pernah beres. Jadi membuat dia sering uring-uringan, marah-marah. Nah pada saat itu saya merasa tertantang sekali karena si Divatox itu luar biasa. Dia akan dalam satu waktu itu bisa tersenyum manis, lalu dia bisa tiba-tiba berubah garang, tiba-tiba dia akan tertawa melengking-lengking. Itu dalam perubahan suasana hatinya itu bisa langsung gitu. Nah ya semacam itulah tantangannya, bagaimana kita bisa mengisi, mengubah-ubah suara kita sesuai dengan tokoh yang kita perankan saat itu. Itu salah satu seninya gitu. Tapi kalau untuk tokoh protagonis ya biasa ya, saya rasa ya biasa aja. Begitu kira-kira. Saya mulai menggeluti dunia dubbing tahun berapa ya? 94. Pertama kali saya dubbing itu ada proses pengcastingan. Nah ketika casting itu saya deg-degan banget. Saya nggak tahu casting itu apa, harus bagaimana. Nah kebetulan teman-teman saya sesama daber yang tapi mereka lebih dahulu di bidang ini, saya lihat oh rupanya casting itu begini ya, bedah naskah lah gitu. Kita mencoba beberapa karakter, mana yang lebih pas untuk kita, ya itulah yang nanti akan diberikan kepada kita perannya. Saya ngelihat bagaimana teman-teman saya itu memerankan, wah luar biasa lah. Beberapa teman saya itu sudah almarhum ya. Mereka jam terbangnya sudah lebih dulu, dan kebanyakan dari mereka itu awalnya dari teater. Jadi penghayatannya itu luar biasa ya. Awalnya tahun 94 itulah saya mencoba dunia dubbing. Begitu. Apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin menjadi seorang daber? Pertama kali yang harus dilakukan, yang harus dimiliki adalah
passion ke arah itu. Kalau kita tidak punya passion, agak sulit. Bagaimana kita harus menyayangi pekerjaan kita, bagaimana kita harus benar-benar total memerankan semua yang sudah menjadi tugas kita, gimana kita harus mau sering berlatih. Saya ingat ketika saya belajar dubbing di tahun 94 itu, saya belajar tertawa yang senatural mungkin. Itu sulit sekali, butuh waktu berhari-hari. Atau ketika saya harus mencoba menangis, itu juga butuh waktu berhari-hari. Mencari naturalnya itu yang susah. Jadi yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berlatih, lalu jangan terjebak pada satu tokoh saja. Kita senangnya tokoh yang jahat mulu, jahat aja, enggak gitu juga. Kalau bisa kita bisa memerankan berbagai macam karakter. Karena itu akan membuat kita semakin cepat berkembang, kita akan semakin dan banyak belajar ya. Kita harus banyak belajar dari teman-teman kita, dari senior-senior kita. Dan kalau lagi dikasih tahu ya harus mau dengerin. Gitu. Intinya banyak berlatih. Peran yang pernah saya isi Kunti, Dewi Kunti, ibunda dari Pandawa. Dewi Kunti itu seorang ibu yang luar biasa, dan memang cerita hidupnya itu penuh dengan penderitaan ya, karena Pandawa selalu dibully selalu dibully oleh Kurawa. Jadi dia memang kisah hidupnya penuh dengan air mata. Saya suka sekali dengan satu scene episode terakhir ketika Karna meninggal karena dipanah oleh Arjuna. Itu luar biasa scene yang benar-benar menguras emosi, dimana saya mengisinya sampai nangis gitu. Seperti ini kira-kira. Karena maafkan aku, maafkan ibumu yang tidak bisa melindungimu. Ibu meminta maaf padamu, nak. Maafkanlah aku yang tidak bisa menyelamatkanmu dari panah adikmu Arjuna. Oke, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi tokoh yang saya perankan adalah Lala dalam Teletubbies. Lala, tokoh Teletubbies berwarna kuning yang nakal dan bandel itu. Kira-kira seperti ini. La 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 lila. Hai semua, di sini aku, Lala. Aku ingin menemani kalian semua. Ayo Dipsy, ayo Tinky Winky, ayo Po, kita bermain bersama teman-teman. Berpelukan. Di atas bukit nan jauh, Teletubbies bermain-main. Pesan untuk teman-temanku, adik-adikku yang memang memiliki minat untuk menjadi dubber, banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah mencari ilmu dari senior-senior kalian. Pelajari terus, jangan pernah bosan, cari tantangan, peran-peran yang kalian anggap, oh aku gak bisa jangan pernah ada pikiran seperti itu. Terus berusaha dan berusaha, semakin banyak tokoh, karakter yang kita bisa perankan, maka akan semakin baguslah kita. Jangan pernah putus asa, semangat terus, berusahalah untuk melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, salam dari Tia.